Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini saya mau menyampaikan materi seperti yang saya janjikan. Ada materi yang saya rekam karena kemarin ada beberapa kendala. Saya mau menyampaikan mengenai sebentar. Ya, mengenai estimation and confidence interval. Ya, jadi minggu lalu kita sudah belajar mengenai sampling dan central limit teorema ya. Nah, hari ini saya mau melanjutkan dengan estimasi dan confidence interval. Apa ini yang dimaksud? Ya, jadi bicara soal estimasi, yaitu kan perkiraan ya. Jadi ada di dalam statistik itu yang disebut dengan point estimate atau suatu nilai tunggal ya yang dipakai untuk memperkirakan suatu nilai atau parameter populasi. Jadi ada suatu nilai atau angka ya, biasanya berupa angka, yang dipakai untuk memperkirakan suatu parameter populasi. Misalnya parameter populasi itu misalnya mean populasi atau standar deviasi populasi gitu ya, itu parameter populasi. Nah, ini supaya lebih bisa membayangkan, saya berikan contoh di bawah ini ya. Jadi misalnya ada sebuah negara ya di daerah Kepulauan Karibia sana, misalnya namanya Barbados. Ya memang ada negara Barbados ini gitu ya. Nah, dia mempunyai sumber pendapatan utama itu dari pariwisata. Nah, misalkan ya suatu ketika Kementerian Pariwisatanya Barbados ini ingin memperkirakan berapa banyak sih sebetulnya uang gitu ya yang rata-rata dikeluarkan oleh para turis yang datang ke negara tersebut. Ya, supaya dia bisa tahu kan, bagaimana untuk menaikkan misalnya atau mendorong para turis ini supaya bisa spending lebih banyak gitu ya, supaya mereka dapat duit lebih banyak tentunya sih Barbadosnya ini gitu ya. Nah, dia mau tahu dulu sekarang ini sejauh mana atau sebanyak apa gitu ya dana yang dikeluarkan oleh para turis ini. Nah, pasti nggak memungkinkan untuk mengontak atau menanyai setiap turis yang datang ya, karena kan banyak banget gitu ya. Nah, jadi dia memutuskan untuk melakukan sampling ya. Jadi dia mengambil sampel, misalnya di sini 500 orang turis, dia pilih ya random gitu, benar-benar random aja pada saat mereka mau pulang kembali ke negaranya di bandara gitu ya, ditanyain berapa pengeluaran yang kamu lakukan selama berkunjung di Barbados ini. Nah, perkiraan rata-rata dari pengeluaran para turis ini, yang 500 turis ini, itu yang disebut estimate ya, perkiraan dari suatu parameter populasi yang belum diketahui ya. Nah, dalam hal ini karena tadi populasi turisnya itu banyak sekali, nggak mungkin ditanyain satu-satu, maka yang bisa didapatkan kan rata-rata dari para sampel ini, yang 500 orang turis sebagai sampel ini. Nah, jadi sampel mean atau rata-rata sampel yang didapatkan ini itu akan dipakai untuk memperkirakan population mean-nya. Ya, jadi kalau secara keseluruhan turis-turis itu diperkirakan rata-rata pengeluaran mereka berapa berdasarkan rata-rata sampelnya, gitu ya. Nah, uh, nah kemudian ada yang disebut juga dengan confidence interval, ya, atau interval keyakinan. Nah, kalau tadi point estimate itu berupa suatu nilai, jadi satu nilai. Kalau interval keyakinan ini adalah serangkaian nilai. Jadi ada satu rangkaian nilai di dalam mana, jadi di dalam range ini gitu ya, parameter populasi itu diharapkan berada. Jadi ada
serangkaian nilai yang diperkirakan parameter populasi itu ada di antaranya gitu ya. Nah, faktor-faktor yang menentukan interval keyakinan dari suatu mean itu adalah banyaknya sampel atau observasi yang simbolnya N kecil ya. Kemudian seberapa jauh variasi di dalam populasi tersebut biasanya diperkirakan dengan standar deviasi sampel atau S kecil. Ya. Nah, jadi kita tahu ya bahwa dalam pengambilan sampel ya, kalau kita mengambil sampel dari suatu populasi pasti ada yang namanya sampling error ya, kita sudah bahas ini di minggu lalu juga, dan ada yang disebut confidence interval ya. Jadi misalnya seperti gambar di bawah ini, dari sekian banyak orang yang digambar kiri ini ya, sekian banyak orang ini diambil sampel itu kan misalnya. Atau yang gambar kanan ini, dari sekian banyak buah apel yang dipanen misalnya dalam suatu perkebunan, diambil sampel yang gambarnya lebih terang ini gitu ya, untuk mengetahui misalnya rata-rata beratnya atau suatu parameter lain dari populasi semua apel yang dihasilkan di perkebunan tersebut. Nah, jadi confidence interval ini adalah serangkaian nilai yang disusun atau dibangun dari sampel ya, dari data-data yang diperoleh dari sampel, sehingga population parameter atau parameter populasi yang kita ingin ketahui itu kemungkinan besar dia akan berada di dalam range tersebut ya, dengan suatu probabilitas tertentu. Nah, probabilitas tertentu ini yang disebut dengan level of confidence atau tingkat keyakinan. Ya, contohnya supaya lebih bisa membayangkan ya. Misalnya kita mau memperkirakan pendapatan tahunan rata-rata dari para pekerja konstruksi di daerah New York, New Jersey. Ya. Nah, misalnya ini kita perkirakan mereka dapat rata-rata 65.000 US dollar gitu ya per tahun gitu. Nah, range dari nilai estimasinya itu misalnya berada di antara 61.000 sampai 69.000 USD ya. Nah, kita bisa menggambarkan seberapa yakinnya kita bahwa parameter populasi yang ingin kita ketahui ya, misalnya mean yearly income tadi itu berada di antara range atau di dalam interval 61.000 sampai 69.000 itu dengan cara kita membuat yang disebut sebagai probability statement atau pernyataan probabilitas. Nah, kita bisa mengatakan bahwa misalnya kita yakin 90% bahwa pendapatan rata-rata tahunan para pekerja konstruksi di daerah New York, New Jersey ini adalah terletak di antara 61.000 sampai 69.000 US dollar gitu ya. Jadi mengatakannya itu seperti itu gitu ya. Ada range atau confidence intervalnya. Nah, confidence interval ini bisa dihitung dengan menggunakan dua hal, yaitu sampel mean dan standar deviasinya. Ya, nah kita bisa melihat di sini ada grafik ya yang sudah sangat kita kenal, yang disebut dengan grafik distribusi normal ya, yang bentuknya seperti bel ini. Nah, kalau dia distribusinya itu normal, maka dia seharusnya kan simetris ya, seperti di gambar ini dia simetris kanan kiri sama. Misalkan ya kita bilang bahwa luas area di grafik ini adalah 100% misalnya atau 1,00. Nah, karena ini grafiknya simetris, maka area di sebelah kanan dan di sebelah kiri ini kan harus sama, ya. Nah, misalkan kita bilang bahwa kita punya confidence interval 95%, jadi kita punya interval keyakinan 95%, maka ya area yang berada di bawah grafik distribusi normal ini kan harusnya sebelah kanan 50%, sebelah kiri 50% ya, 0,5, 0,5. Nah, kalau interval keyakinannya itu 95%, artinya ada area di kanan dan di kiri itu yang sama juga, yaitu 5% dibagi 2.
yaitu 0,025 masing-masingnya ya. Jadi di sini 0,025, luas area yang di sini jadi 0,475, begitu juga yang di kanan sama ya. Nah, kalau ini grafik nilai Z-nya ya, maka 0,025 itu berada di nilai Z 1,96 ya plus, dan kemudian yang sebelah kiri di minus 1,96. Nah, kita sudah membahas minggu lalu mengenai central limit theorem ya, yang menyatakan bahwa distribusi sampling distribution dari sampel min-nya ya, minggu lalu kita sudah bahas ini, itu diperkirakan normal saat sampelnya mengandung paling enggak 30 observasi ya. Jadi paling enggak harus ada 30 sampel atau 30 pengambilan data gitu ya, supaya sampel minyak itu bisa diperkirakan dia memiliki distribusi normal ya. Nah, jadi di sini misalnya untuk mendapatkan nilai Z-nya kita menggunakan tabel yang ada di Appendix D di buku textbook-nya ya. Ini kalian nggak perlu melihat tabelnya secara langsung, tapi akan diberikan ya pada saat dibutuhkan gitu. Nah, dan kalian kalau misalnya someday kalian butuh ini ya pasti kalian bisa tinggal googling gitu ya, Z value ya dari distribusi normal gitu kan. Nah, di sini cara menggunakannya itu misalnya ya, ini kan tabelnya yang di bawah ini, di tabel nilai Z ya. Ada di kolom kiri ini nilai 1, sampai seterusnya ya, ada banyak sih sebetulnya. Ini agak dipotong tabelnya. Nah, kemudian di tabel di yang sebelah kanan kolom-kolomnya itu ada angka-angka juga. Nah, cara membacanya misalnya gini. Kita tadi sudah melihat bahwa luas area di bawah grafik distribusi normal itu kan 0,475 ya, kalau confidence intervalnya 95%. Nah, misalkan ya untuk confidence interval 95% ini kita mau mengetahui nilai Z-nya 0,475 ini di mana. Nah, jadi kita cari di angka-angka yang ada di tengah tabel ini yang 0,475 atau mendekati 0,475 di mana gitu ya. Nah, kita bisa melihat di sini yang diberi tanda merah dan highlight kuning ini kan 0,475 ya, persis 0,475. Nah, kita lihat tarik ke kiri berarti nilai Z-nya 1,9, kemudian tarik ke atas 0,06 berarti nilai Z-nya 0,475 ini adalah 1, ya ini 1,96 gitu ya, cara melihatnya seperti itu. Nah, jadi dengan kata lain, probabilitas atau kemungkinan suatu nilai ini berada di antara minus 1,96 dengan 0 dan antara 0 dengan plus 1,96 adalah 0,475. Nah, kalau kedua area ini digabung ya, maka probabilitas berada di antara interval minus 1,96 sampai plus 1,96 adalah 0,95 ya, which is 95% ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita confidence intervalnya nggak mau 95%, misalnya kita agak kurang yakin gitu ya, misalnya kita ambil 90%, nah kalau 90% berarti kan 0,9. Terus karena area distribusi normalnya ini simetris, berarti area di kanan dan di kiri sama, berarti 0,9 ini dibagi 2 yaitu 0,45. Nah, 0,45 itu berada di mana? Kita lihat di sini yang diberi kotak biru ya, dan highlight biru. Jadi kita bisa melihat di sini memang nggak ada angka yang persis 0,45, tapi ada ini 0,4495 sampai 0,4505. Nah, 0,45-nya kan persis di tengahnya sini ya. Berarti kita bisa bilang bahwa kalau confidence intervalnya itu 90% gitu ya, maka nilai Z value-nya itu adalah, kita lihat ini
ke kiri ya, tarik ke kiri yaitu 1,6, kemudian tarik ke atasnya ini kan berarti 0,045 ya kan, karena dia berada di antara ini ya. Jadi itu. Nah, contohnya lagi kalau 0, level keyakinannya 99%, berarti 99% dibagi 2, terus kita lihat di sini nggak ada ya di tabelnya ini, nggak nyampe, tapi intinya dengan cara yang sama bisa kita dapatkan bahwa untuk tingkat keyakinan 99%, nilai Z-nya adalah 2,58. Jadi ada di bawahnya ini kan cuma sampai 2,2, 2,58 kan masih di bawahnya ini gitu ya. Kira-kira demikian cara membaca si tabel nilai Z ini ya. Nah, sekarang kita mau membahas mengenai sampling error ya. Jadi saya sudah mention sedikit di video sebelumnya ya. Sampling error itu adalah variasi yang terjadi akibat sampling. Karena kalau kita ambil sampling ya seperti kamu ambil undian di fishbowl yang ada kertas digulung-gulung itu misalnya, kamu ambil berapa kali ya, misalnya pasti ada perbedaan ya. Walaupun perbedaannya itu kecil sekali cuma 0,00 misalnya sekian gitu ya, tapi nggak mungkin persis sama gitu ya. Bahkan kalaupun misalnya itu ada di pabrik misalnya dia menghasilkan produk yang diproduksi massal gitu ya, dicetak pakai mesin, misalnya mau ditimbang gitu ya beratnya gitu, pasti ada perbedaan. Apalagi kalau misalnya seperti di contoh ini apel. Apel itu kan dihasilkan oleh pohon ya, yang dia nggak pakai mesin yang mengukur secara khusus beratnya harus berapa, ukuran panjang, lebar, tinggi, atau volumenya berapa sentimeter kubik misalnya. Nggak bisa. Jadi kita ambil misalnya sekian banyak sampel apel, misalnya rata-rata minnya 149 gram misalnya. Terus kita ambil batch berikutnya, kita ambil sampel lagi, ketemu sampel min misalnya 130 gram dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi karena ini sampel gitu ya, pasti ada variasi gitu ya. Di bawah ini dikatakan there will always be sampling error. Pasti selalu akan ada yang disebut sampling error ini. Nggak mungkin nol gitu ya. Pasti ada variasi. Ya, variasi ini kita bisa lihat sangat dipengaruhi oleh sampel size atau banyaknya sampel ya. Misalnya di gambar sebelah kiri ini kita cuma ngambil 5 sampel apel misalnya. Ya, kita lihat terus kita timbangin satu-satu, misalnya beratnya seperti yang angka-angka ini gitu ya. Kemudian kita rata-rata. Nah, terus kita bandingkan dengan kalau kita mengambil sampel yang lebih banyak, misalnya yang di kanan ini, terus kita timbangin lagi semua, sampel minyak seperti apa, pasti ada perbedaan yang cukup signifikan ya. Kalau kita ngambil sampel yang jumlahnya sedikit dan banyak ya. Nah, ini bisa kalian dengarkan lebih jelas ya di link YouTube yang saya cantumkan di sini. Nah, jadi min dari populasi itu kalau misalnya kita bicara terkait pengambilan sampel ya, biasanya kita tidak mengatakannya atau tidak menuliskannya sebagai berikut ya. Jadi kita tidak menuliskan bahwa misalnya min dari populasi sama dengan gitu sekian 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 gitu. Kita tidak menyebutkannya seperti itu. Tetapi yang lebih tepat adalah kita menyebutkannya seperti ini. Min dari populasi terletak di antara gitu ya. Jadi seperti yang di atas ini ya. Jadi min populasi itu terletak di antara range ini misalnya gitu ya. Jadi si min populasinya ini kan diibaratkan titik merah ini. Kita tidak menyebutkannya sama dengan titik merah ini gitu, tapi dia si titik merah ini terletak di antara gitu ya range seperti sekian sampai sekian misalnya gitu ya. Contoh kita mengatakan it is reasonable to say, jadi masuk akal kalau dikatakan bahwa berat rata-rata apel di suatu perkebunan tersebut gitu ya terletak gitu ya, lies between ini terletak di antara misalnya
147 dan 151 gram. Jadi kita nggak bilang misalnya 149,575 misalnya gram, kita tidak bilang seperti itu, tetapi terletak di antara, ya, terletak di antara 147 dan 151 gram misalnya. Nah, jadi kita sudah mengetahui bahwa untuk mendapatkan data yang bisa dikatakan distribusinya cukup normal, kita harus punya sample size atau banyaknya sampel atau simbolnya N kecil itu paling tidak 30. Ya. Nah, karena kita sudah belajar tentang central limit teorema ya, bahwa kalau N atau jumlah sampelnya ini minimum 30, maka sampel minnya itu bisa lebih diyakini gitu ya, bahwa dia akan mengikuti distribusi normal. Nah, hal ini penting sekali gitu ya. Karena kalau sampel minyak itu dia punya distribusi normal, kita bisa menggunakan yang namanya distribusi normal ya, standar distribusi normal, yaitu Z itu tadi yang sudah kita bahas di slide sebelumnya ya, nilai Z itu ya dalam perhitungan. Nah, kemudian kita bisa menggunakan rumus seperti yang ada di bawah ini ya. Kalau misalnya kita menggunakan confidence interval 95%, maka rumusnya kan sebetulnya seperti yang di dalam kotak yang di bawah ini ya. Kotak confidence interval untuk population mean dengan N lebih besar sama dengan 30, rumusnya adalah ini ya yang di bawah ini, X bar plus minus Z dikalikan S kecil dibagi akar pangkat N. Ya, rumusnya seperti ini. Nah, kita tahu tadi kalau confidence interval 95%, maka nilai Z-nya adalah 1,96. Sehingga kita menggunakan rumus yang di atas ini ya, yaitu X bar plus minus 1,96 dikalikan S ya, kemudian S kecil ya dibagi dengan akar pangkat N. Nah, kalau 99% confidence intervalnya itu kita tadi sudah mendapatkan nilai Z-nya kan 2,58. Jadi rumusnya jadi seperti ini ya. Jadi confidence interval itu karena dia biasanya itu yang banyak digunakan adalah 90%, 95%, dan 99%. Ya, walaupun 99%-nya ini juga agak jarang, yang paling sering itu 90 sama 95%, maka kalian cukup mengingat nilai Z-nya itu 1,96 sama 2,58 ya. Jadi nilai Z yang lainnya itu jarang, maksudnya bisa dipakai tapi jarang sekali gitu ya. Nah, jadi nilai Z ini tadi yang kita masukkan ke rumus ini itu tergantung pada level confidence yang ditentukan ya. Kita mau pakai 90, 95 atau 99%. Jadi demikian caranya. Ya, ini contoh misalnya kalau kita menggunakan tingkat keyakinan misalnya 80% gitu ya, maka alfanya ini 0,2. Alfa ini kalau kita lihat di grafik grafik yang ini tadi ya, alfa itu adalah area yang diarsir sebelah kiri sama sebelah kanan ya. Nah, karena dia akan simetris tadi, maka dibagi dua, jadi area yang di sini adalah alfa per 2 dan di sini juga alfa per 2. Nah, jadi kalau misalnya tadi level of confidence-nya kita misalnya ada mau pakai 80%, maka alfa per 2-nya adalah 0,1. Nah, kita lihat di nilai di tabel nilai Z tadi ya, untuk alfa 0,2 nilai Z-nya adalah plus minus 1,282 gitu ya misalnya. Nah, tadi kalau dia 90% berarti kan 1,645 ya. Kalau 95% nilainya tadi 1,96 dan seterusnya ya. Bisa dilihat di tabel ini. Nah, sekarang kita mau melihat dengan menggunakan contoh soal supaya lebih paham ya.
Misalkan ini pabrik Del Monte, nah, kalian pasti kenal ya pabrik Del Monte, dia kan salah satu produknya itu buah kalengan ya, buah kalengan. Nah misalkan ini dia menjual juga varian buah peach gitu ya, yang dipotong dadu dalam kemasan cup, ya cup plastik seperti di gambar ini, gitu ya misalnya. Dia menjual produknya ini dalam kemasan 4,5 ounce plastik cup. Ya. Nah, seperti contoh yang lalu saya pernah berikan contoh tentang Coca-Cola itu ya. Nah, pasti si pabrik Del Monte ini kan dia tidak mau dikomplain orang kalau beratnya kurang dari 4,5 ounce, dan dia juga nggak mau rugi kalau dia ngisinya kebanyakan gitu kan. Nah, jadi misalnya di sini si Del Monte sudah memprogram mesinnya itu supaya mengisi setiap cup dengan 4,51 ounce buah peach gitu ya, dan gel ya, peach sama gel ini kan jadi satu gitu ya, diisikan ke cup-cup itu. Nah pasti tidak mungkin semua cup itu isinya persis 4,51 ounce. Ya, pasti ada yang agak lebih banyakan dikit dan ada yang lebih kurang sedikit gitu. Nah, misalnya berdasarkan data produksi selama ini, kan dia selalu ngecek ya, setiap batch produksi pabrik itu kan pasti dia ada QC-nya. Nah, dia ambil sampel. Nah, berdasarkan data selama ini, Del Monte ini dia mengetahui bahwa ada standar deviasi 0,04 ounce. Ya, standar deviasi penyimpangan dari proses pengisian yang dilakukan selama ini, gitu ya. Nah, jadi 0,04 ounce ini adalah standar deviasi dan dianggap mengikuti distribusi normal, gitu kan. Nah, misalkan suatu hari si teknisi mesinnya ini mengambil sampel 64 cup ya pada start setiap shift. Jadi misalnya satu hari 3 shift, jadi setiap mulai shift 1, shift 2, 3 dia ambil 64 cup sampel. Gitu ya. Ambilnya random, acak gitu ya. Nah, terus dia timbang, dia isinya itu, nah kemudian dia mau menggunakan confidence interval 95% ya dari minyak. Nah, kalau misalnya kita punya data-data seperti ini ya, maka untuk menjawab pertanyaan apakah proses pengisian cupnya itu udah sesuai gitu ya. Nah, maka kita melakukan perhitungan. Misalnya jumlah sampel 64 cup, berarti N-nya kan 64 ya. Kemudian sampel min atau X bar-nya ini 4,507 misalnya. Ini dari hasil penimbangan 64 cup yang diambil sampel tadi kan. Nah, kita masukkanlah ke rumus ini. 4,507 plus minus 1,96 sudah diketahui ya, karena confidence interval 95% kan. Jadi ini setnya 1,96, terus dikalikan karena ini adalah tadi yang diketahui standar deviasi 0,04 ounce, ini adalah standar deviasi dari seluruh populasi yang dilakukan selama ini, maka dia simbolnya adalah sigma. Ya, sigma 0,04 dibagi akar pangkat 64. Nah, ketemulah 4,507 plus minus 0,0098. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan ya bahwa dengan tingkat keyakinan atau dengan interval keyakinan 95%, maka diperkirakan populasi dari min berat semua cup-cup peach ini ya berada di antara, ya jangan menyebutkan sama dengan ya, sekali lagi disebutkannya berada di antara 4,507 minus 0,0098 yaitu 4,4972 dan 4,507 plus 0,0098 atau 4,5168 ounce peach dan gel. Nah, jadi kalau kita punya range angka ini 4,4972 dan 4,5168, kita bisa menyimpulkan ya, karena tadi kan dibilang yang ditentukan oleh si Del Monte ini kan harusnya rata-ratanya itu 4,51 kan. Nah, kalau 4,51 ini berada di antara range ini ya, di antara range
4,507 plus minus 0,0098 ini ya, maka berarti bisa disimpulkan bahwa proses pengisian di pabrik itu sudah sesuai ya, sudah sesuai yang diinginkan ya. Jadi kita bisa mengatakan atau menyimpulkan juga bahwa sampel min 4,507 yang dari hasil perhitungan atau pengambilan sampel 64 cup tadi ya, 4,507 ini dikatakan sudah sesuai atau bahwa dia berasal dari suatu populasi distribusi yang punya min 4,51 ounce. Ya, dengan kata lain sudah memenuhi gitu. Nah, itu tadi kalau standar deviasi populasinya diketahui kan. Tadi ini kan diketahui ya, standar deviasi populasi 0,04 ounce. Kalau itu diketahui. Nah, kadang si suatu perusahaan misalnya dia tidak punya data historical ini gitu ya. Jadi dengan kata lain standar deviasi populasinya dia tidak tahu ya. Kalau tidak diketahui kemudian sampelnya ini kecil atau kurang dari 30, bagaimana caranya kita mendapatkan data itu? Karena kita nggak bisa menggunakan rumus yang tadi ya, yang kita gunakan di slide sebelumnya ini. Nah, jadi kalau jumlah sampelnya kurang dari 30 dan standar deviasi populasinya tidak diketahui, maka kita pakai rumus atau tabel distribusi yang disebut students T distribution ya, atau biasa disebut tabel nilai T. Kalau tadi tabel nilai Z, ini T gitu ya. Nah, distribusi T ini kalau digambarkan secara grafik ya, dibandingkan dengan yang Z tadi, kalau Z itu kan yang hijau ini ya tadi, dia distribusinya seperti ini. Nah, kalau T ini dia seperti yang coklat ini. Jadi sama-sama distribusi normal, tapi yang T ini lebih datar ya, kita bisa melihat di sini grafiknya dia lebih landai dan lebih melebar daripada yang standar Z ya. Jadi dia lebih datar, lebih melebar daripada yang Z. Mengapa kok demikian? Karena memang standar deviasi dari distribusi T ini lebih besar daripada distribusi normal. Jadi standar deviasinya itu lebih besar sehingga dia lebih melebar gitu ya, lebih apa istilahnya, range-nya ini lebih besar jadinya ya, karena standar deviasinya lebih besar. Nah, jadi kita di sini bisa membandingkan ya, kalau yang di atas ini tabel distribusi, grafik distribusi Z, ya, misalnya untuk confidence interval yang sama, misalnya 0,95 gitu ya, kita bisa lihat kan tadi area di sini 0,025, sini sama, terus nilai Z-nya 1,96, ya. Nah, kalau yang T, distribusi T, ya, untuk tingkat confidence interval 95% ya, dengan luas area di sini sama 0,025, sini juga 0,025, maka nilai T-nya ya yang didapatkan dari tabel ya, kayak tadi tabel nilai Z, ini ada lagi tabel nilai T. Nah, kita bisa melihat bahwa nilainya adalah antara minus 2,776 sampai plus 2,776. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa standar deviasinya lebih besar ya, sehingga si grafik distribusinya ini dia lebih melebar gitu ya. Nah, jadi untuk mencari nilai kalau menggunakan distribusi T ini rumusnya seperti ini gitu ya. Kalau population standar deviasinya tidak diketahui. Nah, dengan kata lain, untuk mengembangkan suatu confidence interval dari suatu population mean, jika standar deviasi populasinya tidak diketahui, maka kita harus menempuh 3 langkah berikut. Langkah pertama, asumsikan sampelnya berasal dari distribusi normal atau dari suatu populasi yang normal. Yang kedua, perkirakan standar deviasi populasi atau simbolnya sigma ya, huruf Yunani karena ini adalah parameter populasi dengan sampel standar deviasi atau S kecil ini simbolnya. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita menggunakan tabel distribusi T bukan distribusi Z gitu ya. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa saat jumlah sampelnya
mendekati 30, maka distribusi T ini akan semakin mendekati Z, ya. Sehingga kita bisa pakai distribusi Z, ya. Jadi karena tadi sampelnya itu semakin dia mendekati 30, dia semakin menyerupai distribusi Z, ya. Tapi kalau sampelnya misalnya 20 gitu, baru pakai distribusi T gitu ya. Nah, ini mengenai distribusi T tadi ya, atau yang disebut students T distributions ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat dari grafiknya ya, yang T ini kan dia lebar ya. Semakin ada istilah DF atau degrees of freedom ya, derajat kebebasan ini. Semakin tinggi DF-nya ya, maka si grafiknya ini semakin sempit gitu ya, semakin tajam gitu. Nah, jadi distribusi T ini juga bentuknya bell shape dan simetris, tetapi dia memang lebih landai ya dan lebih lebar. Jadi ekornya ini dikatakan lebih gemuk ya, gemuk dalam arti angkanya maksudnya agak lebih besar gitu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat kalau degrees of freedom-nya tidak terhingga, ya grafiknya itu yang hijau tua ini. Kalau degrees of freedom-nya 13 misalnya, grafiknya yang hijau muda. Ya, semakin kecil degrees of freedom-nya, maka grafiknya semakin melebar atau semakin landai. Nah, jadi kita mau membandingkan antara student state dan normal distribution ya. Kesamaannya antara distribusi T dan Z ini adalah sama-sama mengikuti fungsi matematis, kemudian sama-sama dia simetris, continuous, bentuknya kayak bel, kemudian dia bisa sama-sama bisa dilanjutkan sampai plus minus infinity ya, to infinity and beyond gitu ya. Jadi bisa sampai tak terbatas. Kemudian titik titik tengah dari grafik distribusi normal ini kan dia simetris ya, titik normalnya itu harus berada di titik minnya M sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian area di bawah kurva grafisnya itu memiliki probabilitas yang seperti di standar deviasinya gitu ya. Dia berdasarkan standar deviasinya. Nah, kalau misalnya N atau jumlah sampel atau jumlah populasinya itu besar, misalnya sekitar 300 ya, maka nilai T itu bisa sama dengan nilai Z. Nah, sekarang perbedaannya apa? Ya, karena masing-masing itu dikatakan adalah berasal dari distribusi keluarga distribusi yang berbeda. Ya, dia punya distribusi yang berbeda walaupun mirip sebetulnya. Ya. Nah, kemudian kalau di T ini ada distribusi yang berbeda untuk setiap n besar. Ya, n besar ini jumlah sampelnya kan. Jumlah populasinya. Ya, kemudian degrees of freedom-nya juga menentukan distribusi yang dipakai itu distribusi yang mana gitu ya. Nah, kemudian dia T ini mempunyai area ekor yang lebih besar ya. Sehingga ya seperti yang kita lihat tadi di grafik yang sebelumnya mana tadi sebentar. Ya ini ya di grafik yang ini kita bisa melihat bahwa angkanya gitu ya untuk confidence interval yang sama 0,95, angkanya yang T ini lebih besar karena dia lebih landai tadi ya. Jadi nilai T itu lebih besar dari nilai Z untuk setiap alfa atau confidence interval yang digunakan. Nah, nanti ya di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai hipotesis ya, sekarang belum, tapi di sini ada juga perbedaan dari T dan Z ini berdasarkan degrees of freedom-nya ya. Di mana degrees of freedom atau DF ini rumusnya adalah N dikurangi 1, N jumlah populasinya itu ya. Nah, pada semakin tinggi degrees of freedom-nya, maka critical value dari
nilai T-nya itu semakin mendekati nilai Z-nya. Ya, jadi secara sederhana, langkah pertama tadi kita refresh sedikit, ya kita harus asumsikan bahwa angka yang mau kita, atau nilai yang mau kita gunakan itu berasal dari populasi yang normal. Nah, kemudian next kita cek apakah standar deviasi populasinya diketahui, gitu ya. Kalau diketahui, maka kita pakai distribusi Z. Kalau tidak diketahui, kita pakai distribusi T. Ya, ini kita harus menentukan dulu kita mau pakai distribusi Z atau T. Caranya dengan mengecek ini, ya pertanyaan-pertanyaan yang di atasnya ini. Nah, sekarang kita mau membahas mengenai tingkat keyakinan atau level of confidence. Ya, jadi kalau standar deviasi populasinya tadi diketahui atau jumlah sampelnya lebih besar sama dengan 30, ya, itu tadi kita sudah tahu bahwa kita menggunakan distribusi Z. Rumusnya seperti ini. Ya. Kalau standar deviasi populasinya tidak diketahui atau jumlah sampelnya kurang dari 30, ya kita pakai distribusi T. Rumusnya mirip, cuman beda ini Z sama T aja. Ya. Nah, terus karakteristik utama distribusi T itu dia adalah merupakan distribusi kontinu, ya maksudnya tadi bisa sampai infinity tadi. Terus grafiknya juga berbentuk gundukan atau bel yang simetris, ya. Terus dia lebih datar atau lebih lebar daripada distribusi Z atau distribusi standar normal, ya. Kemudian distribusi T ini ada kelompok-kelompoknya gitu ya. Ada sekelompok distribusi T tergantung degrees of freedom atau derajat kebebasannya. Nah, jadi kita ini saringannya ya, filternya di sini lebih lengkap daripada yang tadi simple. Ini agak lebih lengkapan dikit gitu ya. Nah, pertama kita harus cek dulu kan, apakah misalnya kita punya data itu ya, apakah dia berasal dari populasi yang normal. Ya. Kalau iya, misalnya populasinya normal, pertanyaan berikutnya adalah apakah standar deviasi populasinya diketahui. Ya. Jika iya, maka kita pakai distribusi Z kan. Kalau enggak, kita pakai distribusi T. Nah, saringan yang lain yaitu ya tadi kalau misalnya populasinya normal enggak gitu. Pertanyaannya adalah next-nya apakah jumlah sampelnya 30 atau lebih? Kalau iya, nah kita masih bisa pakai distribusi Z. Tapi kalau jumlah sampelnya tidak sampai 30, berarti kita pakai yang disebut appropriate non-parametric test. Ya, ini agak lebih susah lagi. Kalau dia distribusinya tidak normal, jumlah sampelnya kecil. Nah, ini ada statistik khusus tersendiri. Ya, kita belum mempelajari yang ini. Kita fokus di yang Z dan T dulu. Ya. Sekarang kita mau lihat contoh soal kalau pakai distribusi T. Ya, misalnya ini ada sebuah pabrik ban misalnya ya. Dia mau melakukan penelitian tentang usia pakai bannya ya kan, kalian tahu kalau ban itu dia ada umur pakainya kan, lewat dari jarak tempuh tertentu harusnya dia udah dipensiunkan gitu ya bannya. Nah, dia ngambil misalnya sampel 10 ban yang sudah menempuh perjalanan 50.000 mile gitu ya. Dia mau tahu gitu apakah bannya ini masih, kalian tahu di ban itu ada yang disebut kembangannya gitu kan, ada kayak motifnya itu. Nah, apakah motifnya itu masih cukup tebal? Kalau kembangannya ban itu sudah tipis, ya kamu tahu kan dia sangat berisiko ya, maksudnya gampang selip, bisa kecelakaan dan sebagainya. Jadi si pabrik ban ini mau memastikan kalau udah jalan 50.000 mile, kembangannya ini masih tebal apa enggak gitu ya. Nah, misalkan dia ambil sampel tadi 10 kan, terus diukur kembangannya ini. Terus di rata-rata ya ketemulah sampel min kan. Sampel min ya misalnya sampel minnya adalah 0,32 inch dengan standar deviasi 0,09. Ya kalau kamu punya sampel misalnya 10
kamu kan bisa menghitung mean dan standar deviasinya gitu kan. Nah, ini misalnya diketahui gitu. Mean sampel dan standar deviasi sampelnya diketahui. Nah, kita mau pakai confidence interval 95%. Ya. Dan kita mau menjawab pertanyaan ini. Apakah bisa dibilang atau disimpulkan bahwa si pabrik itu ya dia bisa menyimpulkan bahwa setelah menjalani 50.000 mile maka tebal kembangan bannya itu masih ada 0,30 atau 0,3 inch. Nah, karena ini mungkin dianggap sebagai batas minimum yang masih layak gitulah, misalnya seperti itu gitu ya. Nah, ingat step 1 kita asumsikan dulu populasinya atau populasi distribusinya normal gitu ya. Nah, dalam hal ini karena kita tidak punya data populasinya, ya kita coba buat asumsi dulu, ya asumsi bahwa distribusinya normal, ya karena kita tidak tahu kan di standar deviasi populasinya, tapi kita tahu jumlah sampelnya, ya dan jumlah sampel dan standar deviasi sampelnya, ya. Tadi didapatkan standar deviasi sampel yang di atas ini kan 0,09 inch. Nah, kita gunakan central limit teorema, kita perlu sampel yang besar, yaitu minimal 30. Tapi kita cuma punya sampel 10 di atas ini ya. Karena sampelnya cuma 10, maka kita tidak bisa pakai central limit teorema. Ya, berarti kita pakai distribusi T kan, karena jumlah sampelnya kurang dari 30. Kita pakai rumus distribusi T seperti ini. Nah, kita masukkanlah data yang kita punya. Kita punya data sampel min, ya kan, X bar ada. Kemudian kita punya data standar deviasi sampel S ada. Jumlah sampel ada N, ya. Maka kita masukkan rumus, kita hitung. Nah, kita hitung pertama kita untuk menghitung berapa confidence intervalnya itu dari bukan confidence interval tapi interval dari population mean-nya, ya. Nah, kita kan harus tahu nilai T kan, nilai T-nya belum diketahui ya. Nilai T ini tadi diperoleh dari tabel gitu kan, dari tabel nilai T ya. Nah, dari tabel kita punya data-data tadi, ya ada confidence interval 95%, ya. Jadi kita pakai tabel yang untuk confidence interval 95%. Terus karena di distribusi T ini ada yang disebut dengan DF atau degrees of freedom, kita hitung dulu DF-nya. DF ini tadi di depan sudah ada rumusnya, ya bahwa DF adalah N-1. Jadi N-1 kan 10 minus 1 adalah 9. Ya, DF-nya. Nah, sekarang kita lihat tabelnya itu seperti ini. Ya, tabelnya seperti ini. Jadi pertama tadi kita tahu kan confidence intervalnya kita gunakan 95%. 95%. Kemudian kita tadi punya degrees of freedom 9. Ini kan 9. Nah, kita tarik ke tengah, terus di sini kita menggunakan tadi 95%, berarti ini kita yang disebut dengan one tail atau two tail ini maksudnya ekornya ya. Kalau tadi grafik distribusi normal kan kita tahu ekornya kan ada 2 kan, di kanan dan di kiri. Ingat area yang diarsir itu ya. Maka kita lihat yang ini. Two tail test ya, level of significance for two tail test. Kalau confidence intervalnya 95%, berarti two tail testnya kita lihat yang 0,05 ya, karena 5% kan. Ini 95%, berarti di sini 5%. 5% kita tarik ke bawah, kemudian kita lihat untuk degrees of freedom 9, ketemu nilai T yang di kotak ini nih, 2,262. Nah,
Jadi kita masukkan ke rumus yang tadi, ya, dengan angka-angka lain yang sudah diketahui, ketemu 0,32 plus minus 0,064. Dengan kata lain, confidence interval kita berada di antara 0,256 sampai 0,384. Artinya apa? Ya, artinya kita bisa menyimpulkan bahwa population mean-nya tadi kan 0,3 ya. 0,3 itu berada di antara range ini 0,256 sampai 0,384 ya. Kan 0,3 berada di antara ini ya. Jadi masih kesimpulannya si pabrik ini masih bisa cukup yakin bahwa rata-rata produksi bannya itu punya si kembangan itu ya, setelah menempuh jarak 50.000 mil masih ada kembangan paling tidak 0,3 inch. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau data yang kita punyai itu berupa proporsi ya. Proporsi kita harus menentukan confidence intervalnya. Nah, misalnya di sini contoh ada seorang direktur karir service di Southern Technical Institute ini, dia melaporkan bahwa 80% dari lulusannya itu memasuki dunia kerja ya dengan posisi yang sesuai dengan bidang studinya ya, dengan program studi yang dia jalani. Nah, misalnya itu menyebutkannya itu seperti itu kalimatnya gitu ya, contoh. Nah, kemudian contoh yang lain, misalnya seorang perwakilan perusahaan menyebutkan bahwa 45% penjualan Burger King itu dilakukan melalui drive-thru misalnya. Nah, misalnya ada data-data seperti ini gitu ya. Ini berarti kalau yang pakai persen-persen ini itu dia menggunakan proporsi ya. Jadi proporsi itu adalah suatu fraksi ya, atau pecahan atau bagian atau rasio atau persen yang menunjukkan bagian dari sampel atau populasi yang memiliki karakteristik yang kita mau kaji gitu ya. Nah, sampel proportion itu rumusnya adalah P ya sama dengan X dibagi N. Nah, kemudian rumus confidence interval untuk population proportion itu seperti yang di atas ini ya. Nah, di sini ada istilah sigma ya, sigma P yang disebut standar error dari proporsinya ya. Karena dia mengukur variabilitas dari sampling distribution dari sampel proportionnya. Nah, kemudian di sini ada rumus standar error ya dari sampel proportionnya, dan dari sini kita bisa bisa menurunkan rumus confidence interval untuk population proportion seperti yang di bawah ini ya, rumus 9/6. Nah, supaya nggak bingung, kita coba aplikasikan dalam contoh soal ya. Misalnya ada sebuah asosiasi gitu ya, yang namanya BBA ini, misalnya Bottle Blowers of America misalnya. Dia sedang mempertimbangkan rencana merger gitu ya dengan tim lain gitu yang disebut Teamsters Union misalnya. Nah, menurut BBA syarat atau ketentuan BBA ini paling tidak 3/4 dari seluruh membernya itu harus menyetujui merger ya. Jadi kalau kurang dari itu berarti nggak setuju merger, tidak bisa dilakukan merger gitu ya. Nah, ini ketentuannya mereka gitu. Nah, karena anggota BBI ini banyak gitu ya, jadi dia mengambil sampel. Misalnya anggotanya itu, membernya itu ada 2.000 misalnya. Ya. Sampelnya maksudnya. Jadi anggotanya kan banyak ya, mungkin berapa juta atau berapa ratus ribu gitu kan. Nah, terus dia mengambil sampel 2.000. Nah, ternyata dari 2.000 ini misalnya yang 1.600 itu bilang bahwa mereka akan
setuju merger, gitu kan. Nah, ditanya berapa estimasi populasi proporsinya, ya. Nah, kita menggunakan confidence interval misalnya 95%. Ya. Jadi confidence interval ini itu kamu tentukan, ya. Kamu pilih, kamu mau pakai berapa? 90, 95, 99, ya seperti yang saya bilang tadi, yang paling umum itu adalah 90 atau 95%. Jadi kamu tinggal pilih seberapa yakin kamu mau pakai angkanya, ya. Semakin mendekati 100 kan semakin yakin berarti kan. Nah, misalnya berdasarkan informasi tersebut di atas, dapatkah disimpulkan bahwa anggota BBA ini yang menyetujui merger, ya itu sudah memenuhi syarat tadi, paling enggak 3/4 anggota BBA-nya ini menyetujui, ya kan ketentuannya kan 3/4. Nah, tadi ini dari 2000 sampel 1.600 bilang mau setuju gitu kan. Nah, apakah proporsinya ini sudah memenuhi gitu kan? Nah, pertama kita hitung proporsinya dulu. 1.600 dari 2.000 itu adalah 0,8 atau 80%. Nah, lumayan gede ya kelihatannya gitu. Nah, tapi kita tidak bisa sekedar melihat aja, 80% kan lebih besar dari 3/4. Ya iya, tapi kita harus menghitung dulu gitu kan. Jangan langsung menyimpulkan gitu. Nah, kita pakai misalnya di sini level confidence intervalnya 95%. Berarti kita tahu nilai Z-nya 1,96. Kenapa kok pakai Z? Nah, kita tahu kan bahwa jumlah sampelnya lebih dari 30, ya kan? 2.000 gitu. Terus bisa diasumsikan bahwa distribusinya normal. Jadi kita pakai nilai Z. Nah, pakai rumus ini yang ada nilai Z-nya, dimasukkan semua data yang diketahui, ketemulah 0,8 plus minus 0,018. Artinya, range confidence intervalnya itu berada di antara 0,782 dan 0,818. Nah, 0,782 ini kan masih lebih besar dari 0,75, ya kan? Artinya, jadi bisa disimpulkan bahwa rencana merger ini kemungkinan besar akan lolos atau disetujui gitu ya, karena udah memenuhi quorum lebih dari 0,75 gitu kan. Itu caranya seperti itu. Nah, ini misalnya lagi gitu ya, contoh lain. Untuk kita supaya lebih bisa memahami tentang confidence interval ini. Misalnya gitu ya, kalau suatu polling ya, survei-survei gitu, polling dilakukan 100 kali dengan 100 sampel yang berbeda ya, kita bisa mengharapkan confidence interval dari 95 dari sampel itu akan mengandung gitu ya, akan mengandung proporsi populasi yang benar gitu kan. Nah, jadi penggunaan interpretasi dari confidence interval ini bisa dipakai dalam pengambilan keputusan, ya, pengambilan keputusan dan memegang peranan yang penting, misalnya kalau terkait pilkada, pilpres gitu ya, kayak sekarang Amerika lagi mau pilpres ya. Nah itu biasanya banyak yang pakai kayak gini-gini nih atau melakukan hal-hal seperti ini gitu ya. Contoh misalnya ini ada seorang caleg gitu ya, calon legislatif misalnya namanya Cliff Obermeyer misalnya. Dia mau mencalonkan diri untuk Kongres ya, kalau di Amerika kan MPR DPR-nya itu Kongres itu gitu ya. Misalnya mewakili Sixth District of New Jersey misalnya. Nah, misalnya ada 500 orang yang habis vote itu ya, itu ditanyain ya, apakah kamu memilih Mr. Obermeyer gitu kan. Nah, misalnya dari 500 ini 275 bilang bahwa oh iya, saya milih Mr. Obermeyer gitu. Nah, jadi kita kan bisa mengasumsikan bahwa 500 orang voter yang ditanyain tadi itu cukup mewakili gitu ya, orang-orang yang voting di Sixth District tadi.
Nah, jadi kalau kita menghitung proporsinya kan 275 dibagi 500 itu 0,55 atau 55%. Nah, kan supaya si caleg ini bisa menang pemilihan, dia harus mendapatkan paling enggak suara 50% kan, paling tidak gitu. Nah, pada saat ini kita dapat data bahwa perkiraan point estimate-nya dia itu 0,55 atau 55% gitu ya. Nah, jadi kayaknya menang gitu, tapi jangan jangan berpesta dulu gitu kan. Nah, coba kita pastikan lagi gitu kan. Nah, kita coba hitung gitu ya, berapa sampling error-nya. Nah, sampling error itu bisa diperoleh dengan rumus P dikurangi Pi. Pi-nya ini adalah syaratnya tadi ya, syarat yang diinginkan, yaitu 50% or less dari voter akan mensupport dia, gitu misalnya. Nah, jadi standar errornya berapa? 0,55. Sampling error, sampling errornya berapa? 0,55 dikurangi 0,5 yaitu 0,05 ya. Nah, apakah ke sampling error 5% ini kebetulan saja gitu ya? Atau memang orang-orang yang memilih Mr. Obermeyer itu proporsinya lebih dari 0,5 memang. Nah, jadi kita coba hitung, kita buat confidence interval dari sampel proportion gitu ya. Nah, dan kita menemukan bahwa lower end point, jadi titik bawahnya itu masih lebih dari 50% ya. Nah, kalau demikian berarti kan kita bisa menyimpulkan bahwa memang si Obermeyer ini bakalan menang gitu ya. Nah, jadi kita coba hitung dengan rumus ini kan. P tadi 0,55 kan proporsinya ya, 275 per 500. Terus nilai Z-nya kita langsung tahu karena kita menggunakan confidence interval 95%, berarti nilai Z-nya 1,96 ya. Terus dimasukkan ke rumus, P-nya berapa, N-nya tadi sampelnya 500 kan, maka ketemu 0,55 plus minus 0,044. Nah, jadi intervalnya adalah antara 0,506 sampai 0,594 ya. Nah, jadi karena tadi syaratnya kan harus minimal harus 50% pemilih memilih Mr. Obermeyer ini ya. Nah, karena hasil votingnya ini dia ternyata nilai terendahnya kan 0,506 ini masih lebih besar dari 0,5 ya, berarti bisa kita simpulkan ya bahwa memang lebih dari 50% voter itu mendukung Mr. Obermeyer dan itu bisa membuat dia menang ya dalam pemilihan tersebut gitu. Nah, apakah prosedur seperti ini sering dipakai? Oh iya, pasti gitu kan. Kita tahu ada banyak itu lembaga-lembaga survei, polling, bahkan stasiun televisi, atau polling-polling apapun lah mungkin ya, banyak banget polling kan. Kalian di medsos juga kadang di polling sama temenmu gitu kan, suruh jawab, menurut Anda apakah saya lebih cocok pakai ini atau ini misalnya gitu, atau menurut Anda apakah saya cantik gitu kan misalnya, ya atau tidak gitu kan, itu polling-polling kayak gitu misalnya. Ya, jadi polling-polling seperti ini sering digunakan dan untuk mengetahui hasilnya ya pasti dia seharusnya dia menggunakan statistik, jadi nggak cuma nebak-nebak atau kira-kira aja. Nah, kemudian sedikit tentang sample size ya. Kita kan tahu bahwa sample size ini kan sangat berperan penting ya dalam mendapatkan hasil yang lebih akurat dan juga dalam menentukan tadi confidence intervalnya yang mana, terus berapa kita pakai distribusi yang mana, Z atau T tadi gitu ya. Nah, jadi penting sekali sample size ini ya, karena confidence interval tadi kan sangat ditentukan oleh besarnya sampel dan
confidence interval ini itu bukan variabel, tapi keputusan yang kita buat. Maksudnya kita harus membuat keputusan gitu ya, agar estimasi kita terhadap populasi lebih sesuai. Nah, jadi ada 3 variabel yang mempengaruhi keputusan tentang besarnya sampel ini. Pertama, kita harus tahu margin of error yang akan kita toleransi ya, seberapa besar margin of error yang masih bisa kita toleransi. Nah, yang kedua kita harus tahu tingkat keyakinan yang kita inginkan ya, misalnya 95%. Dan yang ketiga kita harus tahu variasi atau dispers atau penyebaran ya dari populasi yang akan dikaji. Kalau penyebarannya itu besar, berarti kita pasti perlu sampel yang lebih banyak ya. Ingat tadi kayak yang distribusi T, dia dispersinya atau penyebarannya standar deviasinya itu besar ya. Berarti seharusnya perlu sampel lebih banyak. Nah, berapa jumlah sampel yang sesuai ya? Sample size ini kan berkaitan erat dengan margin of error tadi ya. Jadi semakin kecil margin of error, maka kita butuh sample size yang lebih besar. Dan tentunya efeknya pasti kita butuh lebih banyak waktu dan biaya untuk sampling. Nah, kalau tingkat keyakinan kita makin tinggi, sample size-nya harus makin besar ya. Jadi yang kita pakai itu kan kita mau pakai distribusi set tadi ya. Nah, kalau misalnya standar deviasi populasinya kecil, sampel size kecil gitu ya. Nah, maka kita mungkin lebih sesuai pakai yang T gitu ya. Nah, tapi bagaimana kalau standar deviasi populasinya tidak diketahui tadi ya. Kita bisa melakukan pilot study dengan small sample dulu gitu ya. Atau kita bisa melakukan studi banding gitu ya dengan studi lain yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain misalnya, tapi mirip ya tentunya, other similar study. Nah, kita bisa menentukan standar deviasi populasinya berdasarkan data dari yang sudah diteliti atau dilakukan oleh orang lain tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu kalau kita tidak tahu standar deviasi populasinya, kita perlu menggunakan range-based approach tadi ya. Jadi kita pakai range aja karena kita nggak bisa memastikan point estimate-nya. Ya. Jadi kita pakai range-based approach untuk memperkirakan the largest and smallest values in the population. Nah, yang paling sering dipakai itu adalah cara menggunakan pilot study ya, yang pertama. Jadi menggunakan small sample, kemudian standar deviasi sampelnya dipakai sebagai standar deviasi populasi. Ya, ini memang agak kurang akurat, tapi yang lebih memungkinkan untuk dilakukan. Ya, kalau comparable study itu kita memperkirakan standar deviasi dari studi lain. Ini juga bisa dilakukan, cuman kadang perusahaan itu kan suka punya rahasia perusahaan. Jadi kadang kalau dia nggak mau berbagi datanya, ya kita agak susah mendapatkan estimasi berdasarkan studi lain yang sudah dilakukan oleh kampus lain misalnya. Nah, kemudian tadi range-based approach udah ya, perlu ada estimasi nilai terkecil dan terbesar dari populasi. Nah, kita punya rumus empiris atau rule of thumb gitu ya, bahwa hampir semua observasi berada di dalam range plus minus 3 kali standar deviasi dari mean, ya dengan asumsi distribusi normal. Jadi, karena kita punya range mean 3 sampai plus 3, maka jarak antara nilai terbesar dan terkecil adalah 6 kali standar deviasi. Nah, cara menghitung sample size ya, untuk memperkirakan population mean-nya kita gunakan rumus ini ya, N sama dengan dalam kurung ZS per E besar dikuadratkan ya. N itu jumlah sampel, Z tadi normal value tadi, S-nya standar deviasi sampel seharusnya ya, tapi di sini dipakai untuk memperkirakan standar deviasi populasi, dan E itu adalah maksimum allowable error. Ya, jadi maksimum error yang masih bisa ditoleransi. Nah, hasil dari kalkulasi ini memang tidak selalu berupa angka yang bulat gitu ya. Nah, pada saat hasil angkanya itu tidak bulat, ya, maka biasanya dilakukan pembulatan. Ya,
pembulatan, misalnya 201,22 bisa dibulatkan jadi 202. Ya, ini pasti kamu juga harus melihat pembulatannya sebaiknya ke atas atau ke bawah. Ya, kayak misalnya jumlah orang rata-rata, misalnya 20,35 misalnya. Ya, walaupun jumlah orang itu nggak mungkin 35 gitu ya, tapi intinya kalau untuk sampel ya karena 20,35 kan lebih dari 20 gitu ya. Berarti kamu harus mengambil paling enggak 21 sampel gitu kira-kira. Nah, contoh ya. Ini seorang student di public administration ingin menentukan berapa pendapatan seorang anggota DPRD gitu ya, misalnya per bulan. Anggota DPRD di kota besar ya mendapatkan per bulan dia melakukan penelitian gitu kan. Nah, dia maunya ya margin of error-nya itu minimum $100. Berarti kan dia harus cari data banyak dan ya resources untuk mendukung penelitiannya ini pasti butuh banyak juga gitu kan. Nah, kalau misalnya error dari estimasi min ini diperkirakan kurang dari $100 dan punya standar deviasi level of confidence 95%. Kemudian dia menggunakan data dari Departemen Tenaga Kerja, ya, dia mendapatkan data standar deviasi dari si populasinya itu, yaitu $1.000 gitu. Nah, kira-kira berapa sampel yang dibutuhkan, gitu kan? Nah, di sini dia menetapkan bahwa maksimum allowable error yang dia mau toleransi atau E besar adalah 100 USD. Nah, kemudian dari 100 USD itu ditaruh di sini ya, E kan di bawah. Kemudian nilai Z-nya tadi kita udah tahu untuk 95% adalah 1,96. Kemudian ini 1000 ini yang pendapatannya gitu ya. Nah, dari sini kita bisa menghitung dan kita mendapatkan angka 384,16. Nah, artinya apa? Kamu perlu mendapatkan data atau menyampling paling enggak 385 orang. Ya, jadi jangan jadi pembulatannya itu jangan ke bawah ya, tapi ke atas karena ini kan terkait dengan jumlah sampel ya. Jadi sampelnya kan harusnya ya bulat angkanya dan lebih bukan kurang dari yang seharusnya ya. Oke. Nah, jadi kita udah punya jumlah sampel 385. Nah, kalau misalnya sekarang kita mau tingkat keyakinan kita itu lebih bagus lagi ya, misalnya mau level of confidence-nya itu 99%, nah pasti kamu butuh sampel yang lebih banyak supaya kamu tahu kira-kira selisihnya seberapa sih gitu. Misalnya kita naikkan level confidence-nya jadi 99% ya. Terus kita masukkan ke rumus ini kan kita tahu kalau 99% tadi nilai Z-nya 2,58 ya. Terus masukkan ke sini ketemu 666 ya sampel. Ya berarti kira-kira dari 95% ke 90% itu kamu butuh hampir 2 kali lipat jumlah sampel. Nah, ini ya lumayan berat gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kita bisa menyimpulkan bahwa semakin tinggi sampelnya atau semakin banyak jumlah sampelnya ya pasti butuh biaya dan waktu yang lebih banyak. Nah, makanya di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kalau kamu pakai level of confidence yang lebih tinggi, kamu pasti butuh sampel lebih banyak, harus keluar biaya lebih banyak dan sebagainya ya. Jadi kamu pilih saja level of confidence yang nggak terlalu berat, maksudnya nggak terlalu tinggi gitu ya, tingkat ketelitiannya ya. Makanya saya bilang tadi yang umum aja itu 90 dan 95% itu udah umum kok. Jadi nggak maksudnya
studimu atau penelitianmu itu tetap bisa dianggap meyakinkan ya kalau menggunakan level of confidence 90 atau 95%. Tidak harus 99% karena selisih jumlah sampelnya banyak banget. Oke, nah sekarang bagaimana kalau yang diketahui adalah population proportion lagi, gitu ya? Berapa jumlah sampelnya? Nah, tadi proporsi itu kan rasio, fraksi atau persen yang menunjukkan bagian ya dari suatu populasi dengan karakteristik tertentu. Ya, kita tentukan tadi proporsinya kan X per N ya. Kemudian interval keyakinannya rumusnya yang di bawah ini. Nah, jadi prosedur di atas itu yang sebelumnya tadi ya bisa diadaptasikan untuk menentukan sampel size proporsi. Nah, di sini kita lagi-lagi kita perlu menentukan atau memastikan ya 3 hal. Yang pertama, berapa level of confidence yang kamu mau toleransi atau mau kamu gunakan. Yang kedua, berapa margin of error dari population proportionnya. Dan yang ketiga, estimasi dari population proportionnya. Nah, di sini kita gunakan rumus untuk menghitung jumlah sampel dari proporsi, ya, jumlah sampel N kecil ini. Nah, jika suatu estimasi P itu ada datanya, ya kita punya datanya dari suatu pilot study atau dari penelitian yang lain, gitu ya, maka dia bisa dipakai, ya. Dan kita bisa punya maksudnya perhitungannya itu lebih mudah ya. Tapi kalau enggak, kita menggunakan angka 0,5 ya, karena di atas ini kan ada rumus P dikalikan 1 min P. Ya. Nah, P dikalikan 1 min P ini tidak pernah lebih besar daripada saat P-nya 0,5. Ya, misalnya, kalau P-nya 0,3, maka P dikalikan 1 min P-nya kan 0,21. Ya. Tapi pada saat P-nya ini 0,5, maka P dari 1 min P-nya ini ya sama. Bukan sama maksudnya. Jika P-nya 0,5 ya, maka dimasukkan ke sini rumusnya 0,5, maksudnya sama tadi rumusnya sama gitu ya. Cuman angkanya aja yang berbeda gitu. Nah, di sini ketemu bahwa angkanya ternyata 0,25. Berarti benar tidak lebih besar dari 0,5 tadi. Nah, sekarang kita contoh soal. Ya, misalnya tadi si student tadi ya, di contoh yang sebelumnya, dia mau memperkirakan berapa proporsi kota-kota yang memiliki private refuse collector, maksudnya pengumpul sampah yang privat, bukan dari pemerintah ya, misalnya. Nah, si student ini dia ingin mengestimasikan population proportion dengan margin of error 0,1. Nah, dia lebih suka menggunakan level of confidence 90% dan dia tidak punya data atau perkiraan untuk population proportionnya. Jadi, berapa sampel size yang dibutuhkan? Caranya pertama perlu mengestimasikan population proportion ya. Nah, misalnya di sini contohnya adalah dia berada di antara 0,1. Nah, jadi kita tentukan E-nya tadi ya, margin of error-nya kan 0,1. Terus level of confidence yang diinginkan 0,9 dimasukkan. Enggak ada, maksudnya yang 0,9 ini udah sudah disesuaikan dengan set value 1,645. Nah, jadi dimasukkan ke rumus, kita ketemu N atau jumlah sampelnya 67,65. Artinya survei student ini membutuhkan random sample dari 68 kota karena N-nya 67,65 ya. Pengulatan ke atas. Oke, ya sampai di sini materi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik dan kalian bisa menggunakannya gitu ya. Nanti satu ketika kalau kalian misalnya mau melakukan survei atau polling, itu hal ini sangat berguna. Ya. Oke,
Thank you semuanya.